إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang menggabungkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotimah azinallah wa iyyakum dimanapun antum berada, seperti yang telah ana infokan di pagi hari ini, yang mana kita akan kembali mengikuti muhadarah atau kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LCM hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Bulughul Maram, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah terhubung bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, khotimah azinallah wa iyyakum dimanapun antum berada, di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana sahabat hidayah bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, ataupun juga bisa menghubungi secara langsung melalui via WhatsApp di 0811754544, ataupun juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di nomor yang sama di 0811754544, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana antum? Alhamdulillah kami di sini semuanya dalam keadaan sehat walafiat Ustaz. Dan untuk pembahasan kita di pagi hari ini, lanjutan masih di bab gade Ustaz. Kita masuk pada bab kemarin, masuk bab hajar, bab taflis dan hajar. Bab pailit. Iya pailit ya, bab pailit. Tentang pailit ya Ustaz ya, kondisi pailit. Nah, baik khotimah azanillah wa iyyakum dimanapun antum berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi hari ini kita melanjutkan pertemuan kita yang lalu, yakni selesai kita di bab gade, berarti sudah selesai nih Ustaz ya? Nggih. Berarti kita masuk di bab pailit, tentang kondisi pailit ya. Baik, kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram. Kita masuk pada bab pailit dan menyita ya. Sebelumnya sudah kita bahas hadis-hadisnya sebahagian kecil, dan hari ini kita akan lanjutkan kembali. An Amr ibn Syarid an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Rawa Abu Dawud wa Nasa'i wa allaqahu Al-Bukhari wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Amr bin Syarid, dari ayahnya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengundur-ngundur pembayaran utang padahal dia mampu membayarnya, boleh dilanggar kehormatannya dan diberikan hukuman. Hadis ini dikeluarkan dari Abu Dawud dan Imam Nasa'i, dan Imam Bukhari menyebutkannya dengan sanad mu'allaq dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita ketika ada seorang berhutang, maka janganlah dia menunda-nunda pelunasan hutangnya yang sudah jatuh tempo, ya. Maka orang yang mampu melunasi utangnya dan utang itu sudah jatuh tempo, maka tidak boleh dia menunda-nunda pembayaran tersebut. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, matlul ghani zulmun. Kata Nabi SAW, orang yang menunda pelunasan utangnya sementara dia sanggup melunasinya, ini adalah orang yang zalim. Ini adalah orang yang zalim. Ya. Artinya dia telah berbuat zalim kepada saudaranya. Saudaranya membantunya di saat dia susah, di saat dia tidak mampu. Kemudian ketika dia punya uang dan utang itu sudah jatuh tempo, dia tidak berbuat baik kepada saudaranya. Dia tidak berbuat ihsan, ya. Bahkan dia berbuat zalim. Maka Nabi SAW mengatakan ini adalah sebuah kezaliman. Oleh karena itu hendaklah seorang takut dengan perhara utang yang kita miliki. Tentu utang ini subhanallah, kadang utang ini bisa jadi membawa kepada kebaikan bagi seseorang, dan bisa jadi utang itu membawa malapetaka bagi seseorang. Makanya di dalam Al-Quran ayat yang paling panjang berbicara adalah ayat yang berbicara tentang utang piutang. Ya, ayat yang berbicara tentang utang piutang dalam surah Al-Baqarah. Ya. Kenapa? Karena begitu pentingnya perkara utang piutang ini. Di antara bahayanya orang berhutang ini adalah kalau orang itu berhutang, ya, walaupun dia mati syahid, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali utang. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah, kemudian dia punya utang, semuanya diampuni oleh Allah kecuali perkara utangnya. Yang kedua, ya, dalam riwayat lain Nabi mengatakan orang yang mati dan masih menanggung utang, kata Nabi, jiwanya tertahan tidak masuk surga. Artinya tertahan, dia tidak bisa masuk surga sampai utangnya dilunasi, ya. Bahkan seseorang yang meninggalkan utang, ya, nanti di hari kiamat kelak, ya, dia akan membayar pahalanya dari, ya, dia akan membayar pahala di hari kiamat kelak terhadap orang yang pernah memberikan utang kepadanya, ya. Jadi orang itu kalau dia berhutang meninggal kemudian utangnya belum dilunasi, nanti dia bayar dengan pahalanya di hari kiamat kelak. Padahal di hari kiamat itu kita butuh namanya pahala. Terlebih lagi utang ini kadang membuat seseorang itu gelisah. Kadang membuat orang itu malu. Dan kadang seseorang kalau berhutang tidak betul, tidak benar, kadang sebab kengerian utang ini bisa membawa orang itu pada riba, membawa pada judi, ya, membawa orang mencari harta yang haram dan seterusnya akibat utang piutang. Maka kalau Anda hidup, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup tanpa utang, maka lakukan. Itu yang terbaik. Manusia ini kalau hidup tanpa utang, maka itu lakukan. Kadang orangnya dulunya jujur, berkata benar, ya, jarang berdusta. Ketika dia terlilit banyak utang piutang, dia berkhianat, sering berdusta, ya, sering tidak menepati janji, mengingkari janji, berkhianat.
kalau diberikan sebuah amanah. Kemudian oleh karenanya ya penting ya seseorang itu memperhatikan adab dalam berhutang ya. Nah, ini penting ya. Jadi agar Anda nanti tidak terjerumus di dalam hal-hal yang tidak diinginkan di dalam syariat. Nah, apa itu adab-adab dalam berhutang? Ya. Pertama ya, kalau Anda berhutang itu berhutanglah sesuai dengan kalau ada kebutuhan. Jika ada keperluan mendesak. Jangan menjadikan diri Anda itu mudah berhutang. Sedikit keperluan Anda berhutang. Sedikit ada keperluan Anda berhutang. Maka jangan menjadikan diri Anda itu mudah berhutang. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita kalau kita mau berhutang pun maka punya prinsip bahwa saya tidak akan berhutang kecuali dalam kondisi mendesak. Prinsipnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini apa saja keperluan berhutang. Karena ada keperluan itu tidak perlu dipenuhi. Ya. Karena ada keperluan itu bukan sesuatu yang darurat. Yang harus dipenuhi. Ya. Ini poin yang pertama. Agar kita nanti kalau ada utang mudah kita membayar. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah berutang sama orang berniat. Kalau kita berhutang itu berniat untuk melunasi utang. Karena ada sebagian orang itu kalau dia berhutang, dari awal sudah dia berniat tidak ingin melunasi utang. Dari awal sudah. Pokoknya nanti kalau saya dapat uangnya, pokoknya nanti saya susah lah. Nanti saya bayarnya. Dari awal sudah dia berniat tidak ingin melunasi utang. Ini tidak benar. Ya. Maka usahakan. Dari awal kalau Anda berhutang, niat berusaha melunasi utang. Dan insya Allah akan mudahkan Anda untuk melunasi utang Anda. Ya. Dibantu oleh Allah Anda untuk melunasi utang Anda. Kemudian, di antara yang terpenting juga orang berhutang itu segera lunasi utangnya. Ya, kalau Anda punya uang, Bapak Ibu, walaupun utangnya belum jatuh tempo, kalau Anda sudah punya uang cukup dan tidak ada hubungannya dengan kebutuhan Anda, uang lebih, bayari utang Anda. Lunasi utang Anda walaupun waktunya belum datang. Walaupun waktunya belum datang. Ini adab di antara orang berhutang. Segera dia melunasi utangnya ya. Kemudian ya di antara juga ya yang penting yang sering dilupakan dan ini banyak ikhwah itu melupakan hal ini ketika berhutang, yaitu mencatat utang piutang itu sendiri. Ya, utang piutang itu dicatat. Ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian wahai orang beriman, jika kalian berhutang ya, pada waktu tertentu, maka tulislah. Ya. Maka disuruh untuk menulis. Maka disuruh untuk mencatat utang piutang kita. Karena penting. Karena kadang sebagian orang itu lupa dengan utangnya. Baik itu yang memberikan pinjaman ataukah yang menerima pinjaman. Dan kebiasaannya yang lupa itu adalah yang menerima pinjaman. Ya, itu sering lupa. Adapun orang yang memberikan hutang itu jarang lupa, ya kan dia akan selalu ingat ya bahwasanya hal tadi ada di tangan orang lain. Tapi biasanya yang sering lupa itu adalah orang yang memberikan yang menerima pinjaman itu yang sering lupa. Dan ini faedahnya kalau seandainya utang itu dicatat. Dan perlu dipahami bahwasanya orang berhutang itu kata para ulama rahimallahu taala ada dua macam. Ada utang itu yang bertempo dan ada utang itu tidak bertempo. Maksudnya yang bertempo itu adalah seseorang berhutang, dia katakan saya berhutang dengan kamu, nanti saya akan lunasi 2 tahun lagi. Dia berhutang 100 juta misalnya, kemudian dia berkata kepada saudaranya, nanti saya akan lunasi 2 tahun lagi. Artinya temponya 2 tahun. Yang kedua, ada utang itu tidak bertempo. Dia katakan saya berhutang sama kamu 100 juta, nanti saya akan bayar. Ini tidak ada temponya. Nah, apa perbedaan dua ini di sisi hukum? Utang yang tidak bertempo, ya, yang tadi tidak ada temponya, yang kedua tadi, maka yang berhutang itu harus membayar utangnya kapan dia ada uang. Jadi kapan dia punya uang lebih, ya tidak terpakai, wajib dia bayar utangnya. Contoh dia berutang 100 juta, ternyata nggak nyampe sebulan dia punya uang 100 juta, lebihan. Untung jualan apa macam, maka wajib dia bayarkan utangnya. Ya, wajib dia bayarkan utangnya. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, utang yang bertempo.
Maka utang bertempo ini adalah, kata para ulama rahimallahu ta'ala, kalau dikasih tempo 1 tahun, 2 tahun, maka pemberi utang tidak boleh menagih. Kecuali temponya sudah jatuh. Kalau temponya belum jatuh, maka tidak boleh dia tagih. Yang kedua, penerima utang tidak ada berkewajiban melunasi utang sebelum tempo. Walaupun uangnya ada, dia boleh tidak melunasinya, ya, boleh tidak melunasinya kecuali jatuh temponya. Nah, ini yang membedakan antara ada tempo dengan tidak ada tempo dari sisi hukum. Makanya kalau Anda memberikan utang kepada orang, saran saya kasih tempo saja. Ya, kasih tempo. Kalau Anda berhutang, ada orang berhutang meminjam uang sama Anda bilang, ini kapan Anda mau bayar ya? Iya, kata dia mungkin 1 tahun. Tapi 1 tahun itu di bulan apa? Di bulan ini. Catat. Iya. Nanti kalau sudah jatuh tanggal itu, bulan itu, Anda tagih. Anda ingatkan dia. Gimana? Adakah sudah uangnya untuk melunasi utang Anda atau tidak ada? Ya. Kemudian kata para ulama rahimallahu taala, ketika ada orang tidak mampu membayar hutang, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang memberikan hutang? Ya, dia tidak mampu membayar hutangnya. Apa yang harus Anda lakukan? Maka Anda boleh melakukan 3 cara. Salah satu dari tiga cara ini. Apa itu? Pertama, dan ini hukumnya wajib, Anda mengasih tempo. Tempo lagi, diperpanjang lagi utangnya. Pembayaran utangnya. Contoh tadi temponya 2 tahun. Setelah 2 tahun, ternyata uangnya tidak ada. Uangnya tidak ada. Maka kewajiban pemberi hutang apa? Dia memberikan tempo. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Kata Allah, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Ini yang pertama yang Anda lakukan adalah memberikan tempo waktu. Yang kedua adalah boleh Anda potong utang orang tersebut. Anda tidak memberikan tempo, tapi Anda potong utangnya. Contoh, dia berhutang kepada Anda 100 juta. Kemudian Anda katakan, ya udah, karena Anda tidak punya uang 100 juta, saya potong saja 50 juta. Kira-kira bisa nggak bayar sekarang? Oh bisa, kata dia. Kalau 50 juta saya bisa bayar. Ya udah, bayar 50 juta saja. Ini Anda melakukan apa? Pemotongan utang. Boleh tidak demikian? Boleh. Dan ini pahalanya besar. Ya, seseorang memotong utang yang telah dia berikan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah, kata para ulama rahimallahu ta'ala, adalah dengan cara apa? Dengan cara seseorang itu mengikhlaskan utang. Uang 100 juta tadi sudah jatuh tempo, dia tidak bisa bayar. Anda katakan, ya sudah. Kalau Anda tidak bisa bayar, saya ikhlaskan. Uang 300 juta itu untuk Anda. Saya ikhlaskan uang 300 juta itu uang 100 juta itu untuk Anda. Maka tidak mengapa. Ya. Ini saya anggap sudah Anda seolah-olah tidak memiliki piutang lagi. Boleh tidak demikian? Boleh. Dan ini tentu pahalanya besar. Ini kalau uang nominalnya kecil mungkin biasa. Orang mengatakan ikhlaskan saja sudah nggak ada masalah. Kalau nominal 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu. Tapi kalau nominalnya besar, ratusan juta, bahkan miliaran, susah. Orang mengatakan, ya saya ikhlaskan, ya saya saya tidak akan tagih lagi. Ini susah. Kalau uangnya miliaran, utang yang dipinjam. Tapi kalau dalam jumlah yang kecil itu mudah sekali orang mengikhlaskan 10 ribu, 100 ribu. Ya. Bahkan sampai 1 juta orang mudah. Tapi kalau jumlah besar, skala besar, ini susah untuk orang mengikhlaskan. Kemudian, dalam hadis yang mulia ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama adalah pemberi utang diperbolehkan menjatuhkan kehormatan orang yang berhutang padanya jika dia menunda pembayaran utangnya, padahal dia mampu membayarnya. Jadi pemberi utang itu boleh dia menjatuhkan kehormatan orang yang berhutang kepadanya kalau seandainya dia tidak membayar, padahal uang ada. Anda sebar di medsos misalnya, si fulan dia berhutang sama saya tapi tidak mau bayar, padahal uangnya ada. Boleh nggak demikian? Boleh. Boleh Anda jatuhkan kehormatannya. Kenapa? Karena dia tidak mau membayar hutang, karena dia berbuat zalim kepada Anda.
Dia berbuat zalim kepada Anda sehingga akibat kezaliman dia itu menghilangkan kehormatannya. Artinya boleh kehormatannya itu tidak kita jaga. Kita sebut orang ini berhutang, hati-hati, jangan berikan utang kepada dia dan seterusnya. Maka boleh. Kemudian yang kedua, ya, kalau seandainya orang tersebut tidak mampu melunasi, maka seorang yang memberikan hutang tidak boleh menjatuhkan kehormatan dirinya. Ya, tidak boleh. Ya. Dan hendaknya kalau dia tidak bisa bayar utang, betul-betul tidak bisa bayar utang. Ya, duitnya nggak ada. Ya. Maka tidak boleh dijatuhkan kehormatannya. Terus gimana Ustaz? Maka Anda laporkan kepada hakim atau pihak berwajib. Nanti hakim dan pihak berwajib mencarikan solusi. Bisa solusinya adalah kalau dia punya harta, dijual hartanya, kemudian nanti dikasihkan kepada Anda sesuai dengan nominal uang yang pernah Anda utangkan. Sisanya, kelebihannya dikasihkan kepada ya pemilik harta tersebut. Ya. Atau seseorang ya dia memberikan keringanan, saya katakan tadi, ditunda. Dan menunda utang ini pahalanya besar. Ya, besar sekali pahalanya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Man andhara mu'siran falahu bikulli yawmin mithlihi sadaqatan." Qal summa sami'tuhu yaqul, "Man andhara mu'siran falahu bikulli yawmin mithlahu sadaqatan." Qultu sami'tuka ya Rasulullah taqul, "Man andhara mu'siran falahu bikulli yawmin mithlahu sadaqah." Thumma sami'tuka taqul, "Man andhara mu'siran falahu bikulli yawmin mithlahu sadaqatan." Qala lahu bikulli yawmin mithlahu sadaqah qabla an yahilla ad-dain, fa idha halla ad-dain fa andharahu falahu bikulli yawmin mithlahu sadaqatan. Barang siapa, kata Nabi SAW, menangguhkan pelunasan utang orang yang kesulitan, maka setiap hari menjadi sedekah baginya sebesar jumlah piutangnya. Dia berkata, sahabat ini berkata, aku mendengar beliau bersabda, barang siapa yang menangguhkan pelunasan utang orang yang kesulitan, maka setiap hari menjadi sedekah baginya 2 kali lipat dari jumlah piutangnya. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar engkau bersabda, ya, barang siapa yang menangguhkan ya pelunasan utang orang yang kesulitan, maka setiap hari menjadi sedekah baginya sebesar jumlah piutangnya. Ya. Kemudian aku mendengar engkau bersabda, barang siapa menangguhkan pelunasan utang orang yang kesulitan, maka setiap hari menjadi sedekah baginya 2 kali lipat dari jumlah piutangnya. Maka itu Nabi SAW bersabda, setiap hari menjadi sedekah baginya sebesar jumlah piutang tersebut sebelum jatuh tempo pelunasan. Dan apabila telah jatuh tempo, lalu dia menangguhkannya, maka setiap hari menjadi sedekah baginya 2 kali lipat dari jumlah piutangnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari hadis yang mulia ini, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya orang kalau dia memberikan utang piutang, orang nggak bisa mampu bayar sebelum jatuh tempo, Anda seolah-olah bersedekah sebanyak utang yang Anda berikan. Misalnya Anda ngasih 100.000 berutang, orang itu belum bayar, Anda seolah-olah bersedekah setiap hari 100.000. Kalau utangnya jatuh tempo, dia tidak bisa bayar, maka Anda kasih tangguh lagi, maka kata Nabi SAW, seolah-olah Anda bersedekah 2 kali dari jumlah utang piutangnya. Artinya utang 100.000 tidak bisa bayar, Anda kasih tempo, seolah-olah Anda memberikan bersedekah setiap harinya 200.000. Subhanallah, besar sekali pahalanya. Jadi kalau orang memberikan utang 1 juta,
kemudian orang itu tidak bisa bayar, Anda kasih tempo, seolah-olah Anda bersedekah setiap hari 2 juta sampai utang itu dilunasi orang tersebut. Sampai utang tersebut dilunasi tersebut. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjelaskan kepada kita bagaimana agama Islam ini menjaga ya harta manusia. Makanya salah satu tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama ini salah satunya adalah maksudnya adalah menjaga harta manusia. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala usiba rajulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi simarin ibta'aha fakasura dainahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu alaihi fatasaddaqa an-nas alaihi wa lam yablugh dhalik wafa'a dainihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ghuramaihi khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa dhalik. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki tertimpa musibah dengan gagalnya panen buah-buahan yang akan dia jual hingga utangnya melilit pinggang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah kalian kepadanya. Maka orang-orang mulai memberinya sedekah. Namun uang sedekah tersebut belum cukup untuk menutupi utangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata terhadap para penagih utang, ambillah apa yang kalian dapati, tidak ada lagi untuk kalian selain yang itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini ada sebuah kejadian. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang dia gagal panen. Gagal panen ya, ada musibah di dalam pertaniannya, kemudian dia gagal panen. Dan orang ini terlilit banyak utang. Ketika orang ini terlilit banyak utang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat-sahabat yang ada bersedekah kepada orang yang gagal panen ini. Akhirnya pun mereka bersedekah untuk orang gagal panen ini. Ternyata sedekah itu ketika dikumpulkan tidak cukup melunasi utang piutangnya. Artinya utang piutangnya itu lebih besar daripada sedekah yang dikumpulkan oleh sahabat. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, menyuruh orang-orang yang memiliki utang tersebut, ya, dia mengatakan ambil saja barangnya, kata Nabi, ambil saja barangnya, ya, setelah itu jangan engkau ada lagi urusan dengan dia melunasi utang. Hadis ini pertama menyuruh kita untuk bersedekah, ya, menyuruh kita untuk bersedekah melunasi utang orang, dan ini tentu tidak wajib, hukumnya tidak wajib. Maka kalau ada orang bertanya, Ustaz, apa hukumnya bersedekah untuk melunasi utang orang? Maka jawabannya adalah tidak wajib. Tetapi ini sesuatu yang sangat dianjurkan, disunnahkan, karena meringankan beban saudara kita. Kemudian para ulama mengatakan, kalau orang itu gagal panennya disebabkan karena hama, ya, maka ini tentu kerugian ditanggung oleh pihak penjual, yaitu pemilik buah yang dijual, bukan ditanggung oleh pihak pembeli. Ya. Tetapi ya, kalau seandainya ya itu ya kerusakan tersebut, gagal panen tersebut disebabkan bukan karena hama, bukan karena angin, disebabkan oleh orang lain, maka kerugian ini ditanggung oleh siapa? Yang membakar. Ya, misalnya dia punya ladang kemudian dibakar, atau ada orang ceroboh membakar lahan, terbakarlah ladang panennya. Maka ini yang mengganti rugi adalah yang membakar, ya, bukan si penjual. Kemudian hadis ini juga menekankan bagi kita untuk membantu orang yang sedang dalam kesusahan, ya. Dan hendaklah seseorang itu menjadi dermawan, ya, berusaha meringankan beban utang piutang saudaranya. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, kana tajirun yudayinun nas
fa idza ra'a mu'siran qala li fityanihi tajawazu anhu la'alla Allah an yatazawaza anna fatazawaza Allahu anhu. Dahulu ada seorang pedagang yang suka memberi piutang kepada orang-orang. Ketika dia melihat ada yang tidak mampu membayarnya, dia berkata kepada pembantu-pembantunya, sudah maafkan saja dan hapus utangnya. Semoga Allah juga akan memaafkan kita. Maka Allah pun memaafkan dosa-dosa orang tersebut. Subhanallah. Ya. Ketika ada orang terlilit utang, dia berusaha, dia bantu, ya, dia berdermawan membantu orang tersebut, maka Allah pun memaafkan dosanya, ya, kesalahannya, ya. Kemudian, ya, orang yang kalau terlilit utang, dia boleh minta kepada pemberi utang, tolong diputihkan utang saya, atau tolong dikurangi utang saya, boleh. Dan pemilik utang, ima dia mengasih tempo, ima dia mengasih pemutihan, atau dia pengurangan utang, ya. Kemudian ada beberapa faedah dari hadis yang mulia ini yang bisa kita ambil. Yang pertama, disunnahkan memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu membayar hutang. Jadi kalau Anda bersedekah, maka boleh bahkan dianjurkan kepada orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Maka disuruh kita bersedekah untuk membantu meringankan mereka. Yang kedua, disunnahkan pemberi utang itu menggugurkan sebagian haknya kepada orang yang berhutang kepadanya. Disunahkan, tidak wajib. Seperti apa? Mengurangi jumlah utangnya. 100 juta dikurangi jadi 30 juta. Jadinya 70 juta aja antum bayar misalnya. Sunnahnya demikian. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis yang mulia ini adalah, dalam hadis yang mulia ini Anda lihat bagaimana sahabat ketika diperintah oleh Nabi untuk bersedekah cepat sekali. Maka kita katakan sahabat Nabi SAW mereka sangat cepat dalam menjalankan perintah Nabi SAW. Dan di kamus sahabat itu tidak ada istilah ini wajib, ini sunnah. Selama itu datang dari Nabi SAW, langsung mereka kerjakan. Dan juga di kamus sahabat itu tidak ada ini haram, ini makruh. Selama itu datang dari Nabi SAW, langsung mereka tinggalkan. Maka seperti itu sahabat Nabi SAW. Cepatnya mereka imtisal, segera melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Ya, karena tidak ada di dalam sahabat itu kamus ini wajib, ini sunnah. Kalau dia sunnah nggak apa-apa ditinggalkan. Kalau wajib harus dikerjakan. Sehingga ada sebagian orang, oh ini sunnah saja, tidak nanti saya kerjakan. Ada sebagian orang demikian. Dan juga kalau dia tahu haram dan makruh, oh ini makruh saja, tidak apa-apa dikerjakan. Ada sebagian orang demikian. Sahabat tidak membedakan antara makruh dan haram. Kalau itu makruh dan haram, langsung mereka tinggalkan. Ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wan ibn Ka'ab ibn Malikin an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajara ala Mu'adzin malahu wa ba'ahu fi dainin kana alaihi. Rawal Imam Ad-Darqutni wa sahahu Al-Hakim wa akhrajahu Abu Dawud mursala wa rajjaha irsalahu. Dari Ibnu Ka'ab Ibnu Malik, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memblokir harta benda Mu'adz. Lalu beliau menjualnya untuk membayar utang yang menghimpit Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni dan disahihkan oleh Al-Hakim. Abu Dawud meriwayatkannya dengan sanad yang mursal dan menguatkan riwayat mursal ini. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan Nabi SAW pernah menyita, memboikot harta Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW pernah menyita dan memboikot harta Mu'adz bin Jabal. Kenapa? Karena Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu punya utang dan dia tidak bisa melunasi utangnya. Dan ini ya, pertama ya, hadis ini ya disebutkan oleh para ulama rahimallahu taala, hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa? Karena hadis ini terjadi khilaf di dalam sanadnya.
ada yang meriwayatkan mursal, ada yang meriwayatkan mausul, ya, ada yang meriwayatkan mursal, ada yang meriwayatkan mausul. Wallahu alam, ya, pendapat yang paling kuat adalah hadis ini adalah hadis yang mursal. Ya, hadis ini adalah hadis yang mursal. Ya. Sehingga hadis ini dari sisi sanadnya lemah. Ya, karena hadis mursal itu bagian dari hadis yang lemah. Dalam hadis yang mulia ini menjelaskan yang memblokir itu adalah Nabi. Maka ini menunjukkan bahwasanya penyitaan aset, penyitaan harta, pemblokiran harta itu hanya wewenang seorang hakim atau pihak yang berwenang yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ya, maka ya boleh seorang hakim itu menyita aset orang yang pailit, orang yang bangkrut. Ya. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Walid bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala uridat 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa ana ibnu 14 sanah falam yujizni wa uridtu alaihi yaum al-khandaq wa ana ibnu 15 sanah fa ajazani muttafaqun alaih wa fi riwayatin lil Baihaqi falam yujizni walam yarani balagtu wa sahaha Ibnu Khuzaimah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, aku mengajukan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut serta dalam perang Uhud. Di waktu itu usiaku masih 14 tahun. Namun beliau tidak mengizinkanku. Kemudian pada perang Khandaq aku kembali mengajukan diri. Waktu itu usiaku masih 15 tahun. Barulah beliau memberikan izin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat Al-Baihaqi tercantum beliau tidak mengizinkan dan menganggap aku belum balik. Dan ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis yang mulia ini ya menjelaskan kepada kita tentang masalah ya bahwasanya Nabi ada seorang sahabat ya yang bernama Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar ini adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW dalam peperangan Uhud beliau ya menolaknya. Nabi SAW menolaknya dalam peperangan Uhud karena masih kecil. Ya. Kemudian dalam perang Khandaq diterima oleh Nabi. Perang Uhud usia beliau 14 tahun. Dalam perang Khandaq usia beliau 15 tahun. Pada perang Khandaq diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini para ulama rahimallahu taala ya ingin menjelaskan ya tentang masalah dari sisi usia ya bahwasanya disebutkan oleh para ulama usia anak itu berakal antara kata mereka itu berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Ada yang usianya 15 tahun seperti Ibnu Umar dan ada juga di bawah 15 tahun. Tapi secara umum usia anak itu kalau dia balik di usia 15 tahun secara umum. Walaupun zaman sekarang ini ada juga balik di waktu SD sudah laki-laki. Di kelas 3 SD dia sudah balik. Ada demikian. Saya pernah menemukan kasus anak 3 SD sudah balik ya. Karena zaman sekarang ini balik lebih cepat. Sedangkan kedewasaan lebih lambat. Ya, jadi kalau zaman dulu kedewasaan itu lebih cepat. Balik itu lebih lambat. Zaman sekarang terbalik. Baliknya lebih cepat, dewasanya lebih lambat. Ya. Makanya para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan, kata mereka, hadis Abdullah bin Umar ini tidak bisa jadikan patokan tentang usia balik dan usia yang tidak balik. Maka kita tidak bisa mengambil di hadis Abdullah bin Umar ini bahwasanya usia balik itu di usia 15 tahun. Kalau kurang dari 15 tahun dia tidak balik. Maka kita katakan ini adalah kebanyakannya. Ini adalah kebanyakannya.
Nggak bisa kita katakan ini adalah sesuatu yang pasti, tidak. Karena ada orang itu sebelum 15 tahun dia sudah balik. Dan ada juga di atas 15 tahun dia baru balik. Kemudian ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Pertama adalah Hafidz Ibnu Hajar membawa hadis ini dalam kitab Muflis Pailit dan Membaiqat adalah anak yang masih kecil, yang tidak pandai mengurus hartanya, maka dia harus dikelola oleh walinya. Jadi kalau ada anak kecil, usia 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun, punya harta yang banyak, orang tuanya sudah meninggal misalnya, meninggalkan warisan yang banyak, kemudian dia dirawat, dijaga oleh pamannya. Maka harta anak kecil ini wajib dikelola oleh pamannya. Tidak boleh dia kelola sendiri anak kecil ini. Dan inilah yang disebut dengan menghajar, memboikot amalannya anak kecil. Kenapa? Karena kalau kita kasih hartanya itu, bisnis ayahnya akan hancur. Dia tidak paham cara menjalankannya. Maka kita boikot dia untuk menggunakannya. Yang menjalankannya adalah pamannya. Ya. Nanti kalau anak itu sudah dewasa, anak itu sudah besar, maka dikasihkan harta tersebut kepadanya. Nah, dewasanya anak ini itu ulama yang khilaf. Ini yang dibawa Hafidz Ibnu Hajar. Kapan harta anak kecil itu diserahkan? Di usia 15 tahun atau seperti apa? Karena para ulama berbeda tentang masalah menandai baliknya seorang laki-laki. Sebagian ulama mereka mengatakan baliknya laki-laki itu ada bulu di sekitar kemaluannya, ada bulu di sekitar kemaluannya. Ini sebagian pendapat para ulama. Tetapi ini juga tidak benar. Karena belum tentu orang yang tidak punya bulu itu tidak balik. Bisa jadi orang itu sudah balik walaupun dia belum punya bulu di sekitar kemaluannya. Kemudian yang kedua, sebagian para ulama mengatakan baliknya seorang laki-laki itu dengan keluar air mani. Ya. Bermimpi basah ini tentu sesuatu yang disepakati. Ini sesuatu yang disepakati. Sebagian ulama mematok balik itu adalah dengan usia. Ada mematok di usia 15 tahun karena mengambil hadis Abdullah bin Umar. Ada mematok di bawah itu. Maka patokan dengan usia ini tidak jelas. Karena berbeda-beda setiap anak, satu anak dengan anak berikutnya. Anak di satu pulau dengan pulau berikutnya berbeda-beda. Sehingga tidak bisa kita jadikan umur itu standar baliknya seorang anak. Makanya satu-satunya yang bisa kita jadikan standar baliknya seorang anak itu adalah dengan dia bermimpi basah. Maka itulah standar baliknya seorang anak. Kemudian dalam hadis yang mulia ini, ya, Nabi SAW menyuruh komandan untuk memeriksa pasukannya. Ya. Maka kata para ulama, wajib bagi komandan itu memeriksa pasukannya sebelum peperangan dimulai. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau periksa sahabat-sahabat yang berperang, ya, sebelum Nabi memulai perang, ya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bagaimana Islam itu jauh-jauh hari sudah detail dalam rekrutmen, ya. Nabi tidak sembarangan merekrut tentara atau seorang yang berjihad bersama Nabi, tidak sembarangan. Nabi ada ketentuan-ketentuannya. Makanya Abdullah bin Umar ditolak oleh Nabi. Tahun berikutnya diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kita ambil satu hadis lagi, ya, dari hadis dalam pembahasan ini, yaitu An Atiyah Al-Quradi radhiyallahu taala anhu qala uridna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Quraidah fakana man anbata qutil wa man lam yunbit khuliya sabiluhu fakuntu mimman lam yunbit fakhuliya sabili. Rawul khamsah wa sawa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Atiyah Al-Quradi radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami dihadapkan
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Bani Quraidah. Keputusan pada saat itu siapa yang sudah tumbuh bulu kemaluannya akan dibunuh. Sedangkan yang belum akan dibiarkan hidup. Dan aku, kata Atiyah, adalah orang termasuk yang belum tumbuh bulu kemaluannya. Karena itu aku dilepaskan. Hadis ini dikeluarkan oleh lima imam ahli hadis dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi menjatuhkan hukuman mati kepada Bani Quraidah. Kenapa? Ya, karena mereka melakukan pengkhianatan dalam perang Khandaq. Bani Quraidah adalah kaum Yahud. Mereka melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kemudian mereka melakukan konspirasi dengan orang-orang musyrik untuk melawan kaum muslimin. Ya. Maka ketika orang kufar Quraisy mengupung Nabi dan para sahabat, ya, maka pada saat itu, ya, para sahabat pun melakukan tawar-menawar dengan Bani Quraidah. Maka Bani Quraidah setuju dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Sa'ad bin Mu'ad, seorang sahabat Ansar atas mereka. Ketika Bani Quraidah setuju, maka pengupungan dalam perang Khandaq pun berakhir. Orang-orang kafir Quraisy pun balik ke tanah asal mereka. Ya. Ya. Kemudian Bani Quraidah ketika menerima hukuman Sa'ad bin Mu'ad, maka mereka mengharap Sa'ad bin Mu'ad itu berbelas kasihan kepada mereka. Ya, berbelas kasihan kepada mereka. Ya. Kenapa? Karena adanya perjanjian sumpah setia dari Bani Quraidah dan dari Bani Aus pada masa jahiliyah dulu. Kemudian ternyata Sa'ad bin Mu'ad, ya, memutuskan hukuman mati atas pasukan dari Bani Quraidah yang ikut serta dalam peperangan Khandaq. Adapun kaum wanitanya dan anak-anak dijadikan sebagai budak. Ya. Dan ini hukumnya Sa'ad bin Mu'ad. Apa? Balasan yang setimpal atas perbuatan mereka yang mengkhianati Nabi dan para sahabat. Ya. Adapun anak-anak, ya, dalam hadis ini dibiarkan hidup selama dia belum balik. Nah, para ulama rahimallahu taala menjelaskan, ya, hadis yang mulia ini, kata para ulama rahimallahu taala, bolehnya seorang itu membuka aurat ketika dibutuhkan. Nabi menyuruh sahabat memeriksa orang-orang Bani Quraidah tersebut yang laki-lakinya, tumbuh bulunya apa tidak. Maka tentu otomatis akan melihat auratnya. Dan melihat aurat, kata para ulama, boleh kalau dibutuhkan. Seperti kita pergi ke dokter, kemudian dokter harus memeriksa bagian tertentu di aurat kita, harus lihat misalnya, ya, maka tidak mengapa kita tampakkan, ya. Kemudian yang kedua, ya, dalam hadis ini, ya, dijadikan dalil oleh para ulama bahwa tumbuh kemaluan itu tanda adalah seorang itu balik. Tapi kata ahlul ilm rahimallahu taala, ya, bahwasanya, ya, kata para ulama rahimallahu taala, ini tidak menunjukkan suatu balik, ya, tidak menunjukkan suatu tanda balik. Para ulama menjawab hadis ini, kata para ulama, tidak. Tanda munculnya kebuluan itu, munculnya bulu itu tidak menunjukkan baliknya seseorang. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita Allah itu memberi hidayah kepada siapa saja dari hamba Allah yang Allah kehendaki. Dan juga bahwasanya, ya, Nabi di sini Allah memberikan hidayah kepada seorang sahabat Atiyah Al-Quradi. Yang mana Atiyah ini dari bangsa Yahudi. Dia mendapatkan hidayah setelah lolos dari kematian karena tidak jadi dihukum pada zaman Nabi karena dia masih kecil. Kemudian beliau masuk Islam dan bagus Islamnya sehingga itu menjadi seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini.
saya kembalikan kepada pembawa acara studio. Nah, demikian ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Silakan hubungi kami di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik, kami berikan kesempatan perdana bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya melalui via telepon di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun juga di nomor telepon melalui via WhatsApp di 0811754444. Baik Ustaz, sambil menanti kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dahulu pernah berinvestasi di sebuah usaha. 1 tahun pertama lancar, tahun kedua mulai sendat-sendat bagi hasilnya. Dan akhirnya orang yang mengelola uang kami menghilang Ustadz. Apa yang harus kami lakukan Ustadz? Sudah kami cari namun dia kabur entah kemana. Apa yang harus kami lakukan Ustadz? Karena dana kami yang dari beberapa investor itu ada sekitar 5M. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakumullahu khairan. Naam Ustadz. Insyaallah. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya, beliau katakan ada dana berinvestasi, ternyata yang mengelola dana itu kabur. Nah, apa yang beliau lakukan? Mungkin beliau ini pengepulnya ya, mengumpulkan investornya ya, mungkin. Ya, Ustadz. Apa yang harus beliau lakukan? Tentu beliau tidak mengganti ya. Tidak mengganti karena ini musibah namanya. Ini musibah. Maka ditanggung bersama-sama ya, ditanggung bersama-sama ya dalam masalah musibah ini ya. Sehingga yang beliau lakukan adalah tentu minta maaf, kemudian berusaha mencari yang membawa kabur, seperti itu yang beliau lakukan. Adapun mengganti tidak. Ya karena namanya investor ya bekerja sama, maka masing-masing kita menanggung kerugian. Yang satu menanggung kerugian modal, yang satu menanggung kerugian capek dalam membuat usaha tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya. Baik, silakan bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444. Baik Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kita meminjam sebuah barang seseorang, namun kita tahu bahwa barang tersebut hadiah dari sebuah bank syariah di Indonesia ini Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah diperbolehkan? Jazakumullah khairan. Nah Ustaz. Dia meminjam ya. Meminjam Ustaz. Ya. Apa hukumnya meminjam barang seseorang yang mana barang itu hadiah dari salah satu bank? Yang tidak ada masalah. Karena meminjam itu akad tersendiri ya. Jadi sudah berubah bentuk ya. Lain dia meminjam sesuatu barang yang haram. Tapi ini dia meminjam barang yang sudah dimiliki orang lain walaupun dia dapatnya dari hadiah dari suatu bank misalnya. Maka ini tidak mengapa secara hukum di dalam Islam boleh dia meminjam barang tersebut. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya. Baik, silakan sahabat hidayah yang ingin bertanya. Tadi ada di ujung penelpon, silakan yang ingin bertanya melalui pesan WhatsApp secara langsung di 08117530.000. Afan di nomor telepon ataupun di nomor WhatsApp di 081175454444 yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Kami buka line telepon di kesempatan yang berbahagia ini bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik,
sambil menanti kita angkat kembali pertanyaan pesan singkat yang telah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mengenai menyebarkan aib seseorang tersebut di medsos yang sempat tadi awal Ustaz sampaikan tentang hutang tersebut, ada karakter tertentu enggak Ustaz? Seperti ia seorang Ustaz yang mana saya tahu dia berhutang dengan teman-teman saya yang begitu banyak korbannya dari Ustadz tersebut. Taunya ana banyak korbannya, teman-teman ana ini pada curhat semua nih Ustadz tentang seorang Ustadz fulan tersebut. Karena ia berhutang yang cukup banyak setelah dikumpulkan Ustadz. Apa yang harus ana lakukan Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Nah, Ustadz. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, beliau bertanya apa kriterianya? Kriterianya adalah dia mampu, ada uangnya tapi dia tidak mau membayar. Dia mampu, ada uangnya tapi dia tidak mau membayar. Maka boleh disebarkan ya bahwasanya si fulan punya uang tapi tidak mau bayar, boleh ya, tidak dijaga kehormatannya. Kenapa? Karena dia berbuat zalim kepada saudaranya. Yang kedua, boleh juga kita menyebutkan si fulan jangan diberi utang karena agar orang tidak terhindar dari kezalimannya. Ya. Karena boleh juga kita menyampaikan si fulan jangan dikasih utang. Kenapa? Karena dia banyak utang sama orang tidak dia bayar. Ya. Bukan karena dia tidak mampu tapi dia tidak mau bayar. Boleh juga Anda sebutkan demikian. Ya. Jadi kriterianya itu dia mampu bayar tapi dia tidak mau bayar dan utangnya sudah jatuh tempo. Itu kriterianya. Wallahu a'lam. Dan bagi penanya ini mungkin boleh menyebarkan juga di medsos ini Ustaz tentang si fulan ini Ustaz, termasuk Ustaz dia nih Ustaz disebutkan di sini Ustaz. Iya, kalau bisa dinasihati secara baik-baik nasihati. Kalau dia tidak berubah maka tidak ada masalah. Disebutkan si fulan dia banyak meminjam uang dari si fulan tidak bayar, maka tidak mengapa. Karena ini nasihat untuk umat agar tidak tertipu dengannya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz telah kecuali emang beliau berhutang banyak, emang nggak mampu bayar. Ya, artinya dia ada utang sana sini, emang nggak mampu bayar. Artinya dia uangnya tidak ada, dan pengen membayar tapi tidak ada. Ini lain. Tapi yang kita maksudkan tadi adalah dia ada uang tapi tidak mau bayar. Ya, tidak mau membayarnya. Semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, silakan sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811754544, baik SMS maupun WhatsApp. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah kita boleh mengikuti perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, namun bukan bermaksud untuk merayakan, melainkan takut dijauhi atau dikucilkan dari lingkungan tempat tinggal kita. Tetap berdosakah ini Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Nah, Ustadz. Iya. Kalau misalnya kita diundang di salah satu perayaan yang tidak syar'i, boleh nggak kita hadir? Karena kalau tidak hadir kita mungkin dianggap ditandai, terus dimusuhi, mungkin tidak disapa. Jawabannya tidak boleh kita hadir. Ya, Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kata Allah, tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam kejelekan. Maka tidak boleh kita hadir di dalam acara tersebut. Terus Ustadz nanti kita dijauhi, ya sudah. Kalau seandainya dijauhi, ya kita tetap berbuat baik. Ya kita tetap berbuat baik kepada mereka. Tetapi insya Allah ya kalau kita menjawabnya dengan cara yang baik, ya kita tolak dengan cara yang baik, kita sampaikan dengan cara yang baik, insya Allah jarang masyarakat itu memusuhi. Ya, jarang masyarakat itu memusuhi. Dan apalagi Anda terus berbuat baik kepada mereka. Maka Anda bilang, afwan saya tidak bisa hadir karena Anda sebutkan alasan Anda ya.
Kemudian ya Anda berbuat baik kepada mereka, ya memberi hadiah dan seterusnya. Insya Allah di masyarakat tersebut aman-aman saja. Karena syaitan itu selalu waswasi kita, selalu membikinkan kita rasa takut, membisikkan kepada kita rasa hal-hal yang sebetulnya tidak terjadi untuk membuat kita takut saja. Maka insya Allah Bismillah ya Anda bilang dengan cara yang baik, minta maaf saya nggak bisa hadir gitu. Anda sebutkan alasan Anda dengan cara yang baik dan Anda terus berbuat baik kepada mereka, insya Allah mereka tidak akan memusuhi Anda, justru mereka bisa memahami kondisi Anda. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustadz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustadz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada. Dan sebelum kita akhiri mungkin ada ihtitam dari bahasan kita Ustadz. Naam. Taib. Alhamdulillah tadi kita membahas ya tentang masalah pailit dan menyita harta seseorang. Yang mana hal ini sangat penting ya bagi kehidupan kita. Karena banyak di tengah-tengah masyarakat itu ya utang piutang ini adalah sebuah kebiasaan di tengah masyarakat kita ya. Banyak orang berhutang, banyak orang yang memberikan utang. Maka dengan kita memahami hukum-hukum itu, mudah-mudahan tidak ada kezaliman pada saudara kita, baik yang memberikan hutang tidak berbuat zalim kepada yang menerima hutang, dan yang menerima hutang tidak berbuat zalim kepada pemberi utang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khotaliman azanillah wa iyyakum dimanapun antum-antuna berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LCM hafizahullah dalam bahasan kitab Bulughul Maram, yang mana kita sudah memasuki bab pailit atau tentang juga bab hutang yang penyitaan, yang mudah-mudahan apa yang telah kita simak mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotaliman azanillah wa iyyakum, sampai di sini kebersamaan kita ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas baik dari studio Radio Hidayah dan juga studio Radio Gema Madinah bertempat Ustadz di Kalimantan. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kealfan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.